Jadi saya membagi-bagikan, memberi uang-uang, itu bukan karena saya kaya. Bukan. Saya membagikan karena saya ingat janji saya di awal. Karena saya dulu itu tidak tahu bahwa YouTube itu ada uangnya. Jauh dari itu saya nggak pernah ngerti YouTube itu ada uangnya. Di YouTube itu berbulan-bulan saya dapat hampir setengah tahun. Saya dapat uang dari YouTube. Orang tak cukup. Itu karena sahabat saya yang dari Indonesia ngomong, Miss, YouTube-mu wis entuk duit, enak entuk oke. Saya pura-pura, oh iya. Setelah itu dia datang ngecek YouTube saya. Loh, duit kok gak mau juga? Ya saya bilang, aku mulai kemarin aslinya di Karul. Maksudnya, nih YouTube itu ono duit, aku itu nggak sama sekali nggak tahu kalau YouTube itu ada uangnya. Sejak saya tahu YouTube ada uangnya, saya berjanji pada diri saya sendiri. Saya akan menyumbangkan sebagian harta saya yang dari YouTube kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan saya menolak saweran. Saya menolak donasi. Tapi saya terpukul malu oleh Mbak Nuri yang dari Syria. Iya, Syria ya. Mbak Nuri selalu bilang, Miss, kowe lek ate ndek surga cuk dhewean, aku tak melok. Nah, karena itulah saya menerima saweran, saya menerima donasi. Ya karena itu. Di awal-awal saya itu membantu biar saya sendiri membantu. Biarkan kalian dengan cara kalian membantu. Tapi setelah Mbak Nuri mengatakan bahwa saya juga ingin membantu. Saya juga ingin membantu. Jadi semua orang memperdebatkan, memang bongkar aib untuk duit. Loh, saya bahas sama-sama bongkar aib kalau memang iya. YouTube saya itu dari 2012. Saya ulangi sekali lagi. YouTube saya itu dari 2012. Dan di 2021 itu baru untuk duit, Mbak. Juni saya dapat uang. Ayo, hitungan wes tahunnya berapa tahun? 2012 bulan November. Saya dapat uangnya 2021 Juni. Proses yang panjang kali lebar. Ya. Enggak ujuk-ujuk terus marna aku iki mau duit ndek teko YouTube, enggak. Proses. Kalian bisa cek. Jadi kalian bisa cek Facebook YouTube saya, kalian bisa lihat. Itu nggak bisa dihapusi, Mbak. Dari YouTube pertama kali buka tahun berapa, tanggal berapa, nggak bisa dihapusi. 2012 saya merintis YouTube. Dan 2021 bulan Juni baru untuk duit. Bayang no berapa tahun prosesnya. Lebih dari 10 tahun. Untuk menjadi saya hari ini, itu butuh proses 10 tahun. Bayang no. Hah? Bayang no. Jadi kalau kalian bilang, YouTuber anyaran, kalau YouTuber anyaran, saya cuma mikir, Tuhan, kan biar kayak YouTube ini orang ngerti lah enak duit. Nggak ngerti. Yo nggak paham. Yo raro. Kan lucu toh. Jadi buat kalian yang saat ini proses, yang kalian saat ini menunggu, menanti, kalian hanya butuh waktu untuk meneruskannya. Kalian butuh waktu untuk berbicara. Kalian butuh waktu untuk menelusurinya. Jadi nggak perlu khawatir. Perjuangan ini akan terus dan terus. Dan saya yakin dan percaya kalian pasti bisa melaluinya. Dengan kepercayaan yang penuh, dengan usaha yang penuh, doa yang penuh, kalian pasti bisa. Jadi kalau kalian percaya dengan apa yang kalian inginkan, semuanya pasti bisa. Tergantung dari usaha kalian sendiri. Kalian mau terus apa enggak? Kalau kalian enggak mampu, yo wes lereno. Karena enggak ada yang bisa membantu kalian kecuali kalian sendiri. Enggak ada yang bisa memproses kalian kecuali kalian sendiri. Yo wes, enggak apa-apa. Miss Yuni kok ujuk-ujuk, ujuk-ujuk. Mau pikir ujuk-ujuk, orang ono sing ujuk-ujuk, Mbak. Dalam dunia ini tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya butuh proses. Ya, bisa dimengerti ya. Nggak ada yang ujuk-ujuk di dunia ini. Semuanya butuh proses.
Oleh mikir itu ujuk-ujuk. Kabeh itu mau ya kepingin ujuk-ujuk. Tapi semuanya ternyata butuh proses yang panjang kali lebar. Ngerti? Ojo nyongkon iki memerep enak-enak ngono kuwi ya ora rek. Arek-arek iki mesti menyangkane sing enak-enak terus. Ya wes. Kebetulan banyak yang telepon hari ini. Saya akan ngecek ya. Saya tak delokane sapa sing telepon. Soalnya banyak yang telepon tapi saya nggak bisa ngangkat tadi. Soalnya aku tidur. Wes rek. Los ya. Tak angkat telepon aku. Maggie, terima kasih yang sudah hadir juga. Wes. Halo. Miss, Iya, Mbak. Miss, saya kan gini, saya kan udah notice sama majikan saya kan udah bilang saya mau pulang dulu ke Indonesia, saya mau beresin, ibaratnya mau beresin lah, ada yang keluarga yang harus diberesin. Terus saya kan belum kasih surat sama majikan saya, karena saya nggak ada libur sama sekali, Miss. Saya udah telepon sama agent saya, tapi agent saya, siapa namanya majikanmu? Siapa nama majikanmu? Saya udah kirimin. Tapi Terus kata majikan saya bilang gini, nanti katanya kalau kamu mau pulang, saya ambil pembantu dulu, katanya 4 bulan, 3 bulanan. Tapi saya mau rencana mau balik ke Hongkong lagi, mau cari majikan, mau nunggu bisa di rumah, Miss. Itu rencana saya. berapa lama sih kamu di Hong Kong, Dok? 1 tahun, Miss. Kenapa kamu ngebreak? Itu Miss, ada masalah ya, satu saya problemnya ya Miss, nggak ada libur. Saya waktu pertama interview itu kan sama pembantunya, nggak mau aku bilang gitu, kalau nggak ada libur. Ada katanya 1 bulan sekali, kirain iya 1 bulan sekali. Pada akhirnya di sini saya cuma berangkat jam 9, pulang kadang jam 1, kadang jam 12. Tapi emang majikan saya kasih uang, tapi saya juga butuh istirahat kan Miss. Lah kamu kalau butuh istirahat ngapain ke luar negeri lagi, Dok? Ya udah pulang ngebreak seterusnya aja. Karena di Hong Kong tidak seindah yang kamu bayangkan, saya. Iya sih. Ya kalau kamu mau pulang ya udah pulang aja terus. Nulis surat kertas, kamu nyontor, ya udah tulis aja kapan kamu keluarnya, keluar aja. Ya kalau majikan backlist kamu gitu nggak bisa. Tapi majikan nulis surat jelek ke imigrasi itu bisa. Maka jangan harap kamu bisa kembali lagi ke Hong Kong. Kalau cuman alasanmu karena libur, kamu bisa libur selamanya. Bisa libur selamanya. Nggak usah balik lagi ke Hong Kong, sayang. Nggak alasan cuma libur, Miss. Nggak alasan cuma libur. Saya kan, ya kan saya kan udah satu, ibaratnya kan saya mau itu sama masalah sama keluarga. Saya tuh mau selesaiin baik-baik. Ya masalah keluarga kan tunggu sampai finish memang nggak bisa. Wajib 1 tahun ini harus pulang. Apakah wajib 1 tahun ini harus pulang? Pertanyaan saya nggak bisa ditunda. Majikan ngambil kamu itu ambil banyak uang loh, Mbak. Kamu bukan agent saya, suka-suka kamu mau ngebreak. Saya nggak netkan. Kalau memang alasanmu cuma itu ya, kecuali majikanmu mukul kamu, kamu nggak dikasih makan, atau pembantunya yang satunya nendangin kamu, fitnah kamu, itu saya akan proses secepatnya. Saya akan bantu. Tapi kalau alasanmu karena kamu punya masalah di rumah, siapa sih yang nggak punya masalah di rumah, Mbak? Terus ngapain kalau kamu punya masalah di rumah, ke luar negeri? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalahnya libur, pulang ke Indonesia selamanya libur. Kalau kamu nggak bisa balik lagi ke Hong Kong, suatu saat, ya jangan nyesel. Ingat loh, kamu bukan anak saya loh. Saya cuma ngasih kamu gambaran bagaimana dan seperti apa. Jangan bertindak suka-suka kamu, akhirnya kamu menyesal. Karena banyak orang setelah ngebreak, sama majikan diizinin ngebreak, menyesal. Paham nggak maksud saya? Kamu masih untung loh ada pembantu satunya. Kamu masih 1 tahun bahasa aja belum bisa. Kalau kamu melihat yang atas, Mbak, maka syukurmu kurang. Tapi kalau kamu lihat yang di bawah, yang pembantunya 5 sampai 6, yang kerja cuma 1 orang, yang pembantu baru aja. Itu loh saya dengarnya longso, Mbak.
Tapi dia tetap bertahan, Mbak. Suaminya selingkuh di Indonesia, dia tetap diam dan bertahan. Dia finish kontrak, dia pindah majikan, suaminya bersama orang lain, dia sudah nggak marah lagi. Karena dia sudah cantik dan punya uang. Tapi kalau alasanmu karena masalah keluarga, terus ngapain kamu keluar negeri? Benar nggak? Iya benar, Miss. Ayo pikirkan baik-baik. Tujuanmu keluar negeri ngapain? Ya, sebagian dari orang keluar negeri itu mencari pelampiasan. Ya silahkan. Tapi jangan salahkan Hong Kong juga. Saat suatu saat kamu pingin balik ke Hong Kong, kamu nggak bisa balik. Jangan nangis kalau nggak bisa masuk Hong Kong lagi. Karena majikan Hong Kong juga kesel nih. Ini anak yang dulu-dulu seperti ini akhirnya dampaknya ke kamu. Paham nggak maksud saya? Iya, ya paham. Jika kamu hari ini ngebreak, apakah nggak salah? Nggak salah. Kapanpun kamu bisa ngebreak. Suka-suka kamu. Tapi ya jangan nyesel kalau kamu suatu saat ditolak oleh Hong Kong. Paham nggak maksud saya? Iya, ya. Kamu masih mending liburan setengah hari, Mbak. Ada orang yang 2 tahun nggak libur sama sekali. Dia terus bersyukur. Jadi pikirkan baik-baik, jangan sampai menyesal. Tapi kalau di ujung-ujungnya kamu tetap pingin pergi, ya udah nggak apa-apa, pergi aja. Nggak ada yang larang kamu. Miss Yuni juga nggak akan melarang kamu. Diam dan pikirkan baik-baik apa yang Miss Yuni katakan. Iya benar sih, Miss. Ya. Iya, kamu masih 1 tahun. Emang benar masalahmu nggak bisa ditunda? Kalau nggak bisa ditunda langsung ngebreak aja. Bayar majikan, jebret, kamu pulang. Bisa. Kalau kamu sudah tidak kuat dengan majikan, gajian, dapat uang bayar majikan dan pergi hari itu juga. Selesai urusannya. Wes, itu gampang itu. Ngerti nggak? Iya ngerti, Miss. Jadi kamu masih baru, kamu masih seneng-senengnya libur. Tapi kalau kamu masih butuh uang, diem dan bertahan. Nggak butuh uang nggak apa-apa sih. Paham nggak sayang? Iya, ya paham emangnya, Miss. Ya benar. Saya nggak marahin nama kamu loh. Kamu bukan anak buah saya. Bener nggak? Iya, iya benar, Miss. Tahu. Karena dulu itu saya pernah punya pembantu juga. Dia ada masalah sama suaminya. Dia langsung cemberut sama saya. Dia cemberut sama saya. Mukanya hitam sama saya. Emosinya tidak terkontrol. Sementara saya, suami saya, anak-anak saya pulang kerja. Kita cuma jadi perbincangan. Itu Cece kenapa ya? Kok Hoa Min ya? Dia tidak bercerita pada kami. Apa yang terjadi? Dan saat kamu Hakmin, Mbak, saat kamu sudah tidak nafsu lagi kerja sama kita, kamu kira kita ada nafsu sama kamu? Bener nggak? Jadi kita sudah on by. Kita bilang, enggak nyula, wantai kok Cece. Jadi saat kamu Hakmin, saat kamu marah, ingat, itu bosmu. Kapanpun kamu bisa dipecat. Saat kamu tidak siap untuk diberhentikan, dia sudah cari pembantu baru. Dan saat kamu mengatakan, Dadai aku nggak jadi ngebreak, dia akan bilang, sudah telat, aku sudah dapat pembantu baru. Jangan sampai itu terjadi dan kamu menyesal. Iya, ya, Miss. Yang pasukan lembur anak-anak saya banyak, Mbak. Kecuali tidak digaji, oh itu tak eret-eret majikanmu. Tapi yang digaji loh, apa yang kamu keluhkan? Masalah keluarga emangnya nggak bisa 1 tahun lagi. Harus hari itu juga. Gini loh. Kenapa? Ya, ya kan gini, Miss. Suami saya kan ibaratnya selingkuh gitulah. Kan ibaratnya gini, Miss. Suami saya bilang, udah kamu ibaratnya dari kamu aja uangnya. Bilang gitu, ya udah nggak apa-apa. Nanti saya pulang saya beresin gitu, Miss. Lah, dia yang selingkuh, dia yang harus nyelesain, bukan kamu pulang nyelesain. Dia yang selingkuh, dia yang nyelesain. Terus apa urusannya sama kamu? Aneh.
Gara-gara dia selingkuh, kamu kehilangan pekerjaan. Gara-gara dia selingkuh, kamu yang mau bayarin perceraian. Edan. Stres kamu, Mbak. Kalau sampai kamu melakukan itu. Demi laki-laki yang menyakitimu, kamu harus kehilangan pekerjaanmu. Yang 1 bulannya 9 juta. Kecuali kamu yang selingkuh dan kamu ingin menikah. Itu kamu buru-buru ingin pulang. Kamu punya pacar baru, kamu buru-buru ingin pulang. Itu beda. Tapi kalau kamu bilang suamimu selingkuh, suamimu yang minta cerai, dan suamimu yang minta uang. Edan. Aneh. Nggak masuk di logika saya. Jika kamu ingin bercerai, itu kena alasannya kamu punya pacar. Kamu rela kehilangan pekerjaanmu karena pacarmu. Itu masuk di logika saya. Enggak, Miss, karena Kalau enggak, ngapain? Dia yang selingkuh, dia yang nyerain. Apa hubungannya sama kamu? ya kan saya udah sakit hati, Miss. Udah, ibaratnya Ya saya sakit hati kan kamu ya diam. Ngapain sakit hati pulang? Mau nunjukin sama dia? Apa yang kamu tunjukin? Mau sakit hati kok pulang? Sakit hati itu kerja, dapat uang, semakin cantik. Itu yang namanya sakit hati, itu namanya dendam. Sakit hati malah kehilangan pekerjaan. Kan aneh toh. benar sih, Miss. Ya, Alasan konyol. saya Gini loh Mbak. Alasan konyol bagi saya. Dia yang selingkuh dan dia yang menyuruh kamu bayar. Dia yang selingkuh, kamu yang kehilangan pekerjaanmu. Dia yang menyakiti kamu, kamu yang pulang. Konyol. Dia yang menyakiti kamu ya kamu yang harus berjuang. ya benar ya, Miss ya. Iya, di logika saya nggak masuk, Mbak. Di logika saya konyol. Kalau kamu punya pacar, pengen menikah, kamu pulang ceraiin suami. Demi pacar, kehilangan pekerjaan, wajar. Wajar. Banyak orang stres gila gara-gara pacar. Tapi ini suamimu selingkuh. Kamu yang pulang. Halo? Bangun, Mbak. Bangun, sadar. Percantik dirimu sendiri. Beli baju, makan yang enak. Sakit hati kok pulang lihat suami selingkuh. Ya nggak masuk akal. No. Bener nggak? Iya sih, Miss. Benar, saya juga sadar diri, Miss. Kadang kok, alah udahlah membicarakan diri. Kadang saya tuh mikir gitu, Miss. Saya juga. Sadar diri kok pulang. Sadar diri itu berusaha. Proses. Buktikan. Katakan pada diri sendiri, kalau selingkuhan kamu lebih cantik dari saya, kalau selingkuhanmu lebih kaya dari saya, jempol 5 buat dia. Lalu kalau selingkuhannya di bawah kamu tersenyum sambil jempalin-jempalin. Tapi kalau hari ini kamu ngebreak karena suamimu selingkuh, mau ngapain kamu? Lihat dia, nangis, memohon, meminta. Mau ngapain pulang Indonesia? Iya, benar, Miss. Benar, Miss. Itu nggak masuk di logika saya, Mbak. Konyol. Udah disakiti datang. Mas jangan tinggalin saya. Aku mencintaimu, lihatlah. Aku sekarang sudah pulang. Emangnya dia berhenti dari perselingkuhan? Enggak. Enggak. Benar. Sementara kamu harus berjuang lagi di PT. Sementara kamu harus nangis lagi masuk PT. Sementara kamu harus potongan lagi di PT. Pengorbanan konyol. Pengorbanan yang tidak masuk akal. Berhenti Mbak kalau bermimpi Mbak. Iya, benar ya, Miss. Iya, benar, Miss. Benar, Miss. Iya. Ya. Jangan kalau berbicara sama saya itu yang di logika orang masuk. Kecuali kamu pingin nikah pulang. Lah enggak, diem mau. Percantik dirimu sendiri. Beli baju untuk menghibur diri sendiri. Beli makan. Beli lipstik. Beli kosmetik. Liburan dipakai. Mau apa? Uang kamu kan? Siapa yang larang? Iya, benar, Miss. Benar, ya. Ayo mikir secara logika kalau sama saya. Iya, Miss, ya. Ayo, Benar. jangan yang aneh-aneh kalau sama saya. Lanangan selingkuh itu taruh di sampah. Biar dipingut orang. Kok malah lanangan selingkuh pulang? Ambil gendes tai kucing kamu itu. Hmm? Ya,
Iya yang Dolar saat ini itu 2.000 lebih, kamu pulang. Dah rugi kamu. Gajimu hampir 10 juta sekarang. Lah kok pulang? Mau jadi apa kamu pulang? Hah? Ayo dipakai logikanya ya. Iya Miss, makasih ya Allah, ya makasih ya Miss Maaf ya. ya Saya kalau Miss berubah Yuni pikir. marah-marah sama kamu ya. Enggak. Iya, saya berubah pikir lagi Miss ya. Ya, saya minta maaf ya kalau kata-kata Miss Yuni menyakiti kamu, saya minta maaf ya. Iya, tapi saya iya Miss, saya berubah pikir lagi. Ya benar, orang sakit hati harus dia bangkit ya Miss ya. Orang sakit hati malah pulang, kan lucu. Ngajak bercanda. Iya Miss, tahu ya Miss. Ya Iya Miss. kan? Kalau bisa kita itu lebih cantik daripada pelakor. Kalau bisa suatu saat kita pulang, dia tuh ilernya deleler-deleler lihat kita yang cantik dan semlohe. Dan kamu bilang, halo mantan, apa kabarmu di sana? Itu baru jos. Loh, kamu belepotan kayak gitu, uang nggak ada pulang. Ngapain? Iya benar Miss. Bener nggak? Logika nggak di kamu? Iya, halo tidak. Ayo, jangan dijadikan majikan alasan dengan libur, nggak libur. Mbak satunya sudah bagus, kamu masih kurang bersyukur. Iya kan? Hmm. Belajar lagi, lebih baik lagi ya. Maaf ya, jangan marah ya sayang ya. Makasih nasihatnya ya Miss ya. Oke, bye-bye. Ya, bye-bye.